Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introducing myself. My name is Misha Eka Lestari, nomor absen 19. Here I want to explain to you about faktor internal yang mempengaruhi perkembangan Anita. Yang pertama, kecerdasan dan bakat Anita. Anita memiliki kecerdasan dan bakat yang cukup baik yang membuatnya mampu memahami materi pelajaran dengan cepat. Namun, kecerdasan ini juga membawa ekspektasi yang tinggi dari dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya yang bisa menjadi beban mental bagi Anita. Yang kedua, motivasi diri. Kurangnya motivasi dalam diri Anita bisa jadi disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap hasil akademisnya. Ketika dia merasa tidak dapat memenuhi harapan orang tua atau gurunya, semangat untuk belajarnya menurun. Kecenderungan menarik diri dari aktivitas sosial juga dapat mengurangi motivasi dan keinginan untuk berpartisipasi. Yang ketiga, kecemasan. Rasa cemas yang dialami Anita akibat ekspektasi orang tua dan tekanan lingkungan sekolah yang berperan signifikan dalam kesejahteraan emosionalnya. Kecemasan ini dapat menghambat kemampuannya untuk berkonsentrasi dalam belajar, pada akhirnya berpengaruh pada hasil akademiknya. Yang keempat, dukungan sosial. Meskipun Anita memiliki sahabat dekat seperti Dinda yang mendukungnya, ketergantungan pada satu orang untuk dukungan sosial dapat mengurangi keterampilan sosialnya dalam berinteraksi dengan teman-temannya yang lain. Dukungan sosial yang lebih luas dapat membantu mengurangi kecemasan yang meningkat dan meningkatkan rasa percaya diri. Yang kelima, pengelolaan waktu dan stres. Dengan orang tua yang bekerja penuh waktu, Anita mungkin tidak memiliki bimbingan yang cukup dalam mengelola waktu belajar dan istirahatnya. Kurangnya keterampilan manajemen waktu dapat menyebabkan stres yang lebih besar dan mengurangi efisiensi belajar. Yang keenam, peran faktor-faktor tersebut. Hasil akademis, kecerdasan dan bakat dapat memberikan keunggulan akademis, tetapi tanpa motivasi dan pengelolaan stres yang baik, hasil akademis Anita bisa berfluktuasi. Kecemasan dan tekanan yang dialaminya bisa menurunkan performa, meskipun secara potensial dia mampu mencapai lebih. Yang ketujuh, kesejahteraan emosional, kesejahteraan mental. Anita sangat terpengaruh untuk ekspektasi yang tinggi dan tekanan dari lingkungan. Ketidakmampuan untuk mengatasi kecemasan dapat menyebabkan masalah emosional yang lebih serius, seperti depresi. Jika tidak ditangani dengan baik, maka akan menyebabkan stres yang berlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatana Radia Rahman. Saya berasal dari kelompok 3 yang akan menjawab dari pertanyaan berikut. Jelaskan bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi proses belajar, mempengaruhi motivasi dan interaksi sosial Anita, yaitu karena faktor dari lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi proses belajar siswa, antara lain metode mengajar yang digunakan oleh guru, yang misalnya gurunya berpusat pada gurunya saja ataupun berpusat pada siswanya saja. Jenis kurikulum yang diberlakukan, hubungan antara guru dengan siswa misalnya terbuka, sangat terbuka, tertutup, ataupun sangat akrab. Hubungan antar siswa misalnya adanya perselisihan ataupun adanya kerjasama. Model disiplin sekolah yang dikembangkan, jenis mata pelajaran atau beban belajar siswa waktu sekolah, misalnya ada yang masuk pagi dan ada yang masuk siang. Keadaan gedung sekolah, kuantitas tugas rumah, media pembelajaran yang digunakan, dan sebagainya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa di lingkungan masyarakat, yaitu termasuk jenis kegiatan yang dilakukan oleh siswanya itu sendiri, seperti klub pemuda atau pengelola masjid, ataupun dia tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Teman bermain siswa, misalnya status sosial, jenjang sekolah yang lebih tinggi ataupun jenjang sekolah yang lebih rendah. Masa yang dikonsumsi, misalnya berita, gosip,
olahraga, ataupun lain sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan akan berlaku pula di sekolah itu sendiri. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh saudari Caca. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari kondisi luar diri siswa. Kondisi yang berasal dari luar diri siswa diantaranya adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor keluarga yang dapat mempengaruhi proses belajar siswa antara lain itu pola asuh orang tua, cara orang tuanya mendidik, dan relasi antara anggota keluarga. Contohnya itu misalnya tuh kayak akrab, saling peduli, tidak sering cekcok atau bertengkar, dan suasana rumah. Suasana rumahnya itu biasa misalnya selalu ada keributan, dan kebudayaan keluarga misalnya disiplin, ketat dan kurang disiplin, serta keadaan sosial ekonomi keluarga. Misalnya ekonomi tinggi, menengah atau bawah, atau terpandang atau tidaknya terpandang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahna Sanika dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu berdasarkan analisis yang telah dilakukan, buatlah rekomendasi intervensi yang bisa dilakukan oleh guru, orang tua, dan lingkungan sekolah untuk mendukung perkembangan positif Anita. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana intervensi tersebut dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi Anita. Yaitu, untuk mendukung perkembangan positif Anita, beberapa intervensi dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pendekatan emosional. Terapkan konseling di sekolah untuk membantu Anita mengatasi kecemasan dan tekanan dari ekspektasi. Ini bisa memberinya ruang untuk berbagi perasaannya. Yang kedua itu dukungan akademis. Libatkan tutor atau mentor yang dapat membantunya memahami materi pelajaran tanpa tekanan berlebihan serta mendorongnya untuk belajar dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, yaitu Magfirah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anugrah di Magfirah, akan melanjutkan jawaban yang telah disampaikan oleh Syahnas. Adapun poin yang ketiga adalah komunikasi dengan orang tua, yaitu kita dapat mengajak orang tua Anita untuk terlibat dalam proses belajar dengan menetapkan waktu khusus untuk mendiskusikan kemajuan akademis tanpa mengedepankan ekspektasi yang tinggi. Dan yang keempat adalah mengembangkan keterampilan sosial. Nah, kita dapat mendorong Anita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga ia dapat berinteraksi lebih mudah dengan teman-teman sebayanya dan juga dapat mengurangi rasa terasing atau rasa menyendiri dalam diri Anita. Nah, itulah tadi intervensi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, serta lingkungan sekitar. Dengan intervensi ini, Anita dapat merasa lebih didukung serta dapat mengurangi kecemasan pada diri Anita dan juga dapat meningkatkan motivasi serta hubungan sosial yang pada akhirnya akan berdampak positif pada hasil akademisnya. Saya Safira Nugra ingin menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu refleksi personal sebagai calon pendidik. Bagaimana Anda akan menangani situasi serupa di masa depan? Diskusikan pendekatan apa yang akan Anda ambil untuk memastikan setiap peserta didik mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk berkembang secara optimal. Itu jawabannya, pendekatan individual, memahami kebutuhan spesifik peserta didik dan mendengarkan tantangan mereka. Yang kedua, pembelajaran diferensiasi, menyesuaikan metode pengajaran sesuai kemampuan dan gaya belajar, inklusif dan kolaboratif, bekerja sama dengan konselor, orang tua dan pihak lain di lingkungan menyeluruh, dukungan sosial emosional,
menyediakan akses ke bimbingan konseling dan program kesejahteraan emosional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jessica. Saya Jessica Aulia akan melanjutkan jawaban dari nomor 5, pendekatan restoratif, mengatasi konflik dengan cara memulihkan hubungan dan tanggung jawab. 6. Feedback konstruktif, memberikan umpan balik yang positif dan memotivatif. Nomor 7, hubungan positif, membangun komunikasi yang baik agar